Menurutmu agama Muslim itu salah satu agama yang paling murah orang meninggal. Cuman kain kafan modalnya. Nah kalau kami Kristen kudu pakai jas, pakai sepatu, kos kaki, kos tangan, kayak paskibraka. Lu bayangin lo orang meninggal dipakai kos tangan, sedangkan dia hidup aja nggak pernah pakai kos tangan. Unsensor Tour, kenapa Mongol kasih nama turnya Mongol Unsensor? Karena saya adalah stand up komedian memulai karir dengan materi porno. Jadi awal 2011 Mongol jadi seorang stand up komedian terkenal sebagai stand up yang paling bokeh di Indonesia. Jadi saya satu-satunya stand up yang sampai meneliti film porno. Ya, jadi kalau Anda hanya penikmat, saya peneliti. Ya. Saya teliti baik-baik sampai saya bisa membuat pengelompokan. Ada film porno rohani atau syariah gitu kan. Itu saya yang mengelompokkan. Orang kan nanya kenapa dikelompokin Bang Mongol? Ya perbedaannya terlihat nyata bro. Karena ada film yang selalu menyebut nama Tuhan. Berarti itu kayaknya bagus tuh. Karena ada Tuhan yang disebut ya kan. Film Amerika, Eropa, Australia pasti ada kata oh my God, oh God, oh yes God, oh God. Berarti kan aduh Tuhan, aduh enak Tuhan. Nah, itu kan berarti menikmati nikmat Tuhan ya kan. Berarti itu kayaknya bagus tuh ya. Ya, jadi kalau orang suka nanya nggak boleh loh nonton film porno karena itu nggak bagus. Di mananya nggak bagus kalau nyebut nama Tuhan? Kita kesandung batu, batunya dikutukin kan. Iya. Tapi kalau nonton film bokep kita juga oh God, yes. Wow, anjing wow. Jadi kalau kita mau bilang hidup ini jadi ribetnya kita yang buat ribet bro. Dosa itu urusan pribadi bukan rombongan. Saya ngajak kalian nonton artis. Saya yang ngajak. Apakah saya yang nanggung dosa Anda? Kan tidak, orang Anda juga bangun kok burungnya. Ditanggung masing-masing. Jadi hidup itu dibuat simpel, jangan dibuat mumet. Sedang sekarang kondisi COVID. Oke, COVID ditakuti. Menurut saya sih nggak harus ditakuti, tapi diwaspadai. Karena kita takut sama Tuhan, sama orang tua, sama COVID mah cuekin aja. Orang mati nggak usah karena COVID. Minum air putih meninggal bro. Teman Mongol pamannya lagi baca Alkitab, Quran kudus apa hidupnya. Sementara duduk baca Alkitab ternyata udah meninggal bro. Iya kan? Ada yang lompat dari gedung lantai 5 nggak mati. Jadi kalau emang udah waktunya ya waktunya meninggal. Ada kakek-kakek meninggal di perut PSK. Ada beritanya. Kakeknya telanjang enggak, cuman bobo di perutnya. Ya kan? Jadi segala sesuatu dalam hidup itu dibuat simpel dan santai. Meninggalnya manusia ditentukan oleh takdirnya. Jadi kalau waktunya meninggal mau meninggal, tinggal bagaimana kondisi meninggalnya. Lu mau yang murah, ya kan? Menurutmu agama Muslim itu salah satu agama yang paling murah orang meninggal. Cuman kain kafan modalnya. Nah kalau kami Kristen kudu pakai jas, pakai sepatu, kos kaki, kos tangan, kayak paskibraka. Lu bayangin lo orang meninggal dipakai kos tangan, sedangkan dia hidup aja nggak pernah pakai kos tangan. Lu bayangin jadi apa? Kenapa harus ribet? Agama Islam enak meninggal. Ya kalau ada lebihan kain tinggal dijadiin ini kan diangkat ini gitu kayak. Ya kan kalau saya yang menjadi bencong bisa dipayet-payetin dulu ya kan ya kan. Ya kan biar dia meninggal ada kupu-kupunya. Kenapa harus jadi ribet sih? Lah kalau dari sisi agama gua Kristen yang paling ribet bro. Alkitab aja sampai di orang mati pun dimasukin di peti mati. Orang yang hidup aja belum tentu baca apalagi udah mati. Tidak mungkin dong jam 5 subuh dia bangun mau doa pagi udah mati. Udah begitu pakai sepatu. Gue bilang kenapa nggak
dipakai bu? Oh biar omnya jalan-jalan. Goblok udah mati malah dia berjalan. Kan goblok di PA nih begini nih. Jadi hidup itu dibawa santai. Cowok ada gendut, ya kan? Perut buncit, malu, bodoh berarti Anda. Coy, gemuk itu lambang kemapanan. Ya kan? Cewek lebih nyari cowok buncit daripada cowok six pack. Kenapa lebih nyari cowok gendut? Karena cowok yang buncit makan di mana ada jadi. Ya, betul. Cowok six pack bapak di sorga. Segala makanan ditanya lah, minyak gorengnya apa. Bu, ada nasi merah nggak? Mata lu bikin jalan nyari nasi merah. Coba lu ribet sama cowok six pack, mending buncit bro. Nggak ada larangan, yang ada cuma haram dan halal. Itu pun kalau haram kemakan, yang penting lu nggak tahu udah masuk aman. Jadi kenapa harus ribet? Cowok six pack itu pelit. Kenapa pelit? Orang kalorinya aja dihitung, apalagi harganya. Ya, mending sama buncit. Bertanggung jawaban rumah tangga bukan soal perut buncit sama six pack. Keuangan rumah tangga aman gak? Jadi buat anda yang cowok, jangan mengejar six packnya, kejar ridho ibumu. Itu yang paling penting. Iya dong. Ini cara kerja apa cara apanya? Jadi nggak usah mumet. Anda tinggal di Kolaka, nggak ada bioskop, ya nggak apa-apa. Orang lu nontonnya bokep, ngapain di bioskop? Nggak ada di bioskop film bokep, ada di Twitter. Jadi hidup tuh di bawah sana. Nggak usah mumet, nggak punya pasangan hidup. Coy, gua kalau seandainya memungkinkan, gua pengen tinggal di Kolaka. Kenapa? Karena masih, aduh bapak, sedap sekali tinggal di sini. Jangan pengen kota besar. Mau ngapain lu di kota besar? Cuma mau nyari mall. Mau ngapain? Mending tinggal di kampung, di daerah seperti ini, keren banget. Tadi mau lewat dari bandara masih ada satu yang jualan ikan di pinggir jalan. Lu Jakarta nyarinya di mana ikan di pinggir jalan? Lu masuk mall, seekor hitung kilo. Jadi enak di sini, mau makan apa? Mangga masih bisa minta sama sebelah rumah. Jakarta berani lu pungut, lapor polisi. Di sini di Jakarta orang ditabrak mobil, nggak ada yang nolong, dari jauh dia. Ya ampun Tuhan, aduh ya Allah gimana tuh ya? Aduh mudah-mudahan hidup ya, meninggal. Harusnya kan gua angkat bawa ke rumah sakit. Ini kita dari jauh. Aduh bagaimana ya? Aduh ya ampun, mudah-mudahan baik-baik aja ya, meninggal. Kalau di sini di Kolaka orang kecelakaan rebutan nolong. Iya kan? Berarti ngapain harus ke kota besar? Jadi nyantai aja. Angka bunuh diri di Kolaka juga kurang, orang mallnya nggak ada. Lu mau lompat dari luar juga nggak mati, paling jempol doang yang pindah lokasi. Mau nyari pacar? Di sini lebih murah bro. Iya kan? Lu udah nongkrong depan hotel pantai. Iya kan? Anggap aja lu lagi Titanic, baiklah di bawah bulu-bulu babi. Jangan kita aja bro, nggak usah ribet. Jadi hidup tuh santai, selama anda bisa menikmati ya nyantai aja. Gue juga kalau pingin keluar dari DKI Jakarta juga pingin, cuma mau bagaimana? Saya anak yatim piatu, mak gue nggak ada, bapak gue nggak ada, enak tinggal di Jakarta, nggak ada yang depan rumah. Kalau pulang subuh gitu, coba kalau lu masih ada orang tua pulang jam 5 pagi, bilang kalau mak lu nggak ada, jadi maling undang lu di luar. Anak setan baru pulang enak. Saya yatim piatu, nggak ada yang marah. Jadi anda ingin seperti saya, yatim piatu dulu. Hari ini selama saya tur udah di 4 kota, baru di Kolaka loh, kota kecil, MC-nya pakai baju kawinan. Mereka berdua pakai jas, dikit lagi meninggal.
terus transit sebentar, kurang lebih setengah jaman, 40 menitan lah kurang lebih, terus nyebrang ke Kolaka, mau melihat Kolaka. Aduh, nikmat Tuhan tuh luar biasa bro, keren banget. Lu jujur aja, tadi gue lihat rambutan tuh dari cafe Mars, cuman gue mau balik, gue nggak tahu jalan. Iya kan, udah di situ sini, aduh, meninggal nunggu tsunami. Nggak usah bro, lu minum air putih juga kalau udah pulang. Kalau lu pengen matinya lama, cuma dua yang harus lakuin: rendah hati, nggak boleh sombong. Orang sombong matinya cepet, buktinya Firaun cepet meninggalnya mereka. Dari Firaun cuma satu yang nyampe 70, yang lainnya 44 ke atas katanya meninggal. Katanya sih, gua belum pernah nanya. Dia kalau gua nanya harus meninggal dong gua. Aduh, ketemu Anubis dengan kata dasar anus. Jadi apa ya, lu harus rendah hati, karena kalau orang sombong itu pasti cepat meninggal. Kenapa orang sombong meninggalnya cepat? Karena jalannya sombong, petenteng apa lu? Nah lihat-lihatin, nah itu meninggalnya pasti cepat. Kenapa orang begitu meninggal cepat? Karena kalau malaikat maut nunjukin muka, gak bisa lari. Tapi kalau rendah hati pasti jalannya nunduk. Iya, ya biasa sih bro, ya gitulah kerja tiap minggu. Malaikat maut di hukum agama nggak pernah di belakang, selalu di depan. Kelihatan sepatunya, goblok anjing dia balik tuh orang. Nggak jadi mati, karena malaikat maut nunggu lu depan lu kagak sabar. Goblok main apa dia di muka? Umur panjang. Jadi jangan sombong, harus rendah hati. Saya mau sombong bisa, masuk kategori crazy rich bisa bro, bisa. Yang penting saya crazy rich non bareskrim, yang pernah dapat telepon suruh menghadap, aman. Orang tanya kenapa bang, lu selalu aman, nggak pernah dipanggil polisi. Bukan juga lu pamer harta. Di mana gua pamer harta? Aksesoris. Saya wajar lah kalau gua punya aksesoris banyak. Hotman Paris itu, Bang Hotman pengacara Mongol, stand up comedy mahal. Wajar bro, wajar. Perbedaannya cuman simpel. Bang Hotman pergi belanja berliannya di Plaza Indonesia, kalau gua mah di Pasar Baru beli ngekrum. Karena tidak semua yang berwarna gold itu emas. Orang tekong gua aja rosgol gitu, modal lem 5.000 malah saya sambung jadi cincin, jadi gelang. Jadi jangan dipercaya bro. Lu pernah lihat gua tiap hari pakai perhiasan? Enggak, karena takut hijau. Tarik pagi ini, oh cuma sebarin kanker di belakang. Betul, sama kayak jam tangan, yang jam tangan zaman dulu ya kan, stainless steel. Kirain all, ternyata cuma bulatan di belakangnya, sisanya jamur semua udah hijau. Jadi hidup tuh nggak boleh dibuat ribet. Bang, yang bener bang, kita ini laki harus pakai celana dalam apa kagak sih bang? Kata temen gua nggak boleh pakai celana dalam, takutnya kecil. Ngapain lu pakai celana dalam, lu bongkar-bongkar orang? Emang lu ketemu orang bro gede lo bro? Nggak ada. Nggak ada orang kita yang pipis yang mungkin nggak ketahuan lu. Kenapa? Mau pakai celana dalam enggak, itu mah terserah masing-masing. Nggak usah ribet. Buat cowok-cowok juga nggak usah tiap kali ada teman dari Papua ditanya ada daun bungkus ya. Nggak usah, kalau pengen gede nggak usah pakai daun bungkus, atupin pakai tawon. Bagai dengan tawon ampas sisi. Begini langsung dia. Terus apa yang Anda lakukan? Berdoa. Gua kasih ilmunya. Tuhan, hilangkan sakitnya, kekalkan bengkak. Jadi nggak usah mumet, nggak usah disuntik. Banyak teman gua disuntik, burungnya nggak jadi gede, jadi plak, jadi begini. Kenapa? Karena baru habis suntik, kata dokter jangan pakai celana dalam, dia lupa. Dipakai celana dalam, ditaruh ke atas, jadi
gajah. Gua pernah lihat gajah pipis. Oh Tuhan, kau kacili Jo, sama kayak anaconda jatuh. Mungkin sampai oh Tuhan Yesus, kau besar sekali Tuhan. Cukup oh Tuhan, ini aduh meninggal ini pantesan gajah. Aduh Tuhan, kita sampai aduh. Mau melihat lagi onta, oh Tuhan, sama dia ikat pinggang. Aduh, ampal lubang. Kuda di film bokep, oh Tuhan, tadi gue tuh perempuan. Kesel lah kalau bahasanya kan, tapi sorry to say, gajah, onta, kuda, oke, big is very big, tapi tetap bro, babi dan tikus binatang paling banyak anak di dunia. Tikus sekali beranak 1 dos. Coba dicek juga anak percaya. Tikus sekali beranak sampai 22. Oh Tuhan, kita cari di Google panjangnya alat kelamin tikus. Oh Tuhan, sama di paku payung anak perempuan. Kecil sekali Tuhan. Sama dia babi punya, sama dia cacing pita. Kecil sekali Tuhan. Sama dia jarum. Tapi coba cek, babi beranak 12. Seharam-haramnya babi, anaknya 12. Permasalahannya payudara mamanya babi 8. Berarti ada 4 anak babi jadi homo. Nyak batoto kasihan di babi. Jadi santai-santai loh. Ada yang bilang mongol boleh begitu, nggak boleh begitu mongol. Masa manusia disalahkan dengan binatang? Oke, kita ke manusia. Arab dan Rusia. Oh Tuhan. Kalau lihat orang Arab jalan pakai celana dalam, apa itu tergantung gantung? Nah ini orang yang normal pun akhirnya oh Tuhan jadinya normal dia. Ini pakai celana dalam tuh orang. Mau pernah lihat orang Arab naik Transjakarta busway? Oh Tuhan, ini punya tas untung. Aduh, pindah dia di belakang. Rusak mama body. Aduh, tapi mohon maaf, beribu-ribu maaf teman-teman. Arab Rusia boleh besar, boleh panjang, tapi penduduk terbanyak yang megang Cina dan India. Jadi Indonesia tahu tuh, saya berdarah China. Saya pergi manggung di Beijing, 1 hari 120 juta 10 menit. Memanggung 2 hari, hari ketiga jalan-jalan minus 4 derajat Celcius. Di tembok Cina, pokoknya jalan-jalan di rumah raja kaisar gitu kan. Pulang hotel mau mandi, mongol kaki hilang, mongol berburu. Oh Tuhan, kita sampai lupa di kemana-mana Tuhan dia. Oh Tuhan, tak masuk ke adalah. Sampai mau pingsan gitu Tuhan, dia ciri dikirain jatuh kayak portable. Oh Tuhan, berdosa dan sudah 4 tahun mengalpunya kecil. Biar Jo, yang penting tanggung jawab terhadap istri dan anakku aman terkendali. Saya stand up komedi termahal di Indonesia. Selingkuh, mau cari perempuan lain, orang Manado bilang segampang ngebalikin telapak tangan. Tetapi itu tidak kulakukan. Karena kenapa kalau takut sama bini? Enggak, gua takut anakku cewek. Karena kalau aku menyakiti perempuan, anakku juga akan disakiti oleh orang. Daripada itu terjadi, mending mongol tidak nakal. Narkoba, hei sayang, kita artis cari narkoba gampang. Apa yang nggak mau dapat dalam dunia artis? Perempuan, laki-laki, narkoba, dapat semua. Tetapi ingat, kasihan ibumu berdoa dengan tulus, terus hidupmu ternyata rusak. Jadi mendingan nggak usah. Terus kalau apa hiburannya? Mobile Legend. Tadi gua makan di sana pun main Mobile Legend, dua-duanya nggak profesional.
Dua-duanya bukan sibuk Tourette, sibuk war. Meninggal semua. Orang Tourette semua habis, orang musuh Tourette nggak ada satupun yang rubuh. Ternyata mainan Mobile Legend bisa membuat orang stroke. Stroke emosi kok ya. Jadi buat teman-teman semuanya, sekarang COVID ada, ya ada. Apakah menakutkan? Santai aja bro. Jaga jarak, bagus. Kenapa harus jaga jarak? Cuman lihat orang gila, orang dengan gangguan jiwa, kemana-mana sendiri. Nggak pernah ada ODG jalan bertiga. Mau baca cerita apa dong tiga orang tiga gini? Yang ada 3 orang gila jalan sama-sama. Gimana tau ekonomi sekarang? Jadi jaga jarak lebih bagus, tapi bukan berarti Anda memasang jarak. Jangan. Oh, gua kan penghasilan gua begitu, nggak usah bro. Tetap meninggalnya ke sono. Buat cewek-cewek cantik, pertahankan kecantikanmu, jangan dirombak dengan skincare. Skincare bagus kadang-kadang. Ada skincare jebakan Batman, putih muka, leher hitam. Kalau mana mau pakai skincare, semuanya leher dengan muka, jangan cuma muka. Jadi sama kayak kaki kena knalpot, putih-putih ada hitam di tengah. Jangan paksakan dirimu untuk tampil cantik dengan sesuatu yang Anda belum tahu apa manfaat lebihnya buat hidup Anda. Coba ingat ibu-ibu zaman dulu, nenek kita modalnya beda FIFA sayang. Indonesia Timur tuh pasti kalau nya FIFA, Pambo, Denmark. Nya ada benak lain. Apalagi kalau dia ibu janda, oh Tuhan, beda FIFA nomor 5 itu. Dia pakai muka langsung sama nih keracunan ikan. Tapi coba menikah seumur hidup. Nah kita yang laki selalu mencari perempuan yang harus cantik. Ini sayang, kecantikannya kalau dia kena keringat jadi kayak cendol, itu bukan cantik namanya. Cari akhlaknya aja. Cantik itu aduh 40 mulai kerutan, 40 mulai kerutan, mau suntik ginjal 1 hilang. Istri hidup cantik lu meninggal gara-gara ginjal habis. Jadi buat cowok-cowok nggak punya pasangan hidup, ya udah kalau memang cewek susah ya cowok juga nggak ada masalah. Udah ngomong lu gila lu pasang nyuruh orang pacaran sama cowok ya daripada lu yang ribet. Pacaran sama cowok yang larang siapa? Agama bener, tapi bersahabat dengan cowok emang ada yang larang? Kan ingat loh, perbedaan antara best friend forever dengan boyfriend is a different. Bagus kan bahasa Inggrisnya? Bagus, karena kita coba nih HBO. 1 jam siaran cuma 5 yang kita mengerti. Oke. Tuhan marah badusta, nongol nggak suka badusta, nongol belum pernah keluar negeri mak ke jalan-jalan liburan. Bukan nggak mampu beli tiket, bahasa Inggrisnya sampai. Magung di Australia, stand up ditanya boleh nongol pucat. Yes, main apa? I think Najuki apa ya pulang? Keluar mau pakai Manado. Karena mulainya yeah, I think it's good. Yes, good, it's good. Yeah. Sometimes lah main apa lintas. Jadi mendingan di Indonesia kita disatukan dengan bahasa Indonesia, so everything under control lah. Sorry, control mah ya dong, maklum pelanggan Thailand. Dulu ada konten dari Corbusier dan di Sumargo ya. Itu momen paling aneh tapi nggak akan pernah terlupakan. Nah, bisa terlupakan di mana ya kecantikannya dan burungnya. Duh, gua lihat di pinggir jalan cewek cantik banget, tipe mongol banget. Gua tanya sama elonya, who is that? Dia bilang, it's a call girl. Wow, panggilan nih bu, buku sayang. Gua tanya sama elonya, how much? No,
expensive. Oke, nggak mahal. Berapa? Bang, boleh tanya langsung kok sama ceweknya. Excuse me, ya. Are you call her? Kalau tanya how much you pay, no expensive, only, dia bilang begini, you can do everything for me, only 20 baht, pas dia tulis dia bilang 20 baht, gua belakang buka kalkulator, 20 baht ini berapa ribu? 38.000 bro, murah banget, 3 gua bungkus cepek. Udah begitu dia bilangnya you can do everything. Ekspektasi laki jalan otaknya. Wow, kamar mandi, pintu ini, ayah ini nanti jadi nih. Udah nyampe ke kamar dia mandi, dia bersih-bersih, gua sembunyiin paspor. Ingat teman-teman, kalau keluar negeri lu nakal, paspor yang harus pertama kali lu selamatin, bukan uangmu. Uangmu hilang di negara orang aman, yang penting jangan paspornya, karena kalau hilang paspor Anda bisa ke kedutaan besar atau konjen terdekat, pasti akan dibantu dipulangin, nanti lu ganti gitu. Udah, paspor aman, dia keluar dari kamar mandi langsung masuk bed cover, tak, ekspektasi laki langsung gua juga mandi bro, sikat gigi, persiapan bersilat lidah. Selesai gua masuk ke kamar, kita masih adep-adepan, belum tindih-tindihan. Ingat ya, masih syariah, masih dalam kekudusan. Kalau bahasa Kristennya, karena belum kacing-kacing, masih adep-adepan. Kalau tahu bibir nyosor, lanjutlah. Cuman gua bilang begini, tongsis gua lupa simpan. Otak gua tongsis, karena kan dipakai buat foto-foto tadi. Gua buka bed cover, makanya gua mau pindahin tongsis. Gua buka bed cover, gua lompat, anjing jadi yang dia. Ya ampun, ternyata yang tadi di paha burungnya. Oh Tuhan, kita langsung, oh Tuhan,